Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita dengarkan dan memperdengarkan mahfuzat Maulana Ilyas. Umat Islam meninggalkan dua perkara. Satu, keluar meninggalkan rumah untuk agama. Jadi udah biasa di mana-mana tinggalkan rumah untuk keperluan pribadi dunia. Tapi meninggalkan rumah anak istri untuk agama sangat jarang. Secara umum umat telah meninggalkan perkara ini. Jadi kalau kita meninggalkan keluarga, rumah, kampung halaman untuk agama, layak kita syukuri. Yang kedua, meninggalkan ketawajuhan. Umat secara umum telah meninggalkan sunnah meninggalkan rumah, kampung halaman untuk agama karena Allah. Tapi yang kedua, udah ditinggal istri anak, tapi tawajuhnya masih sama istri dan anak. Tinggalkan kampung halaman, tapi ketawajuhannya masih dibawa. Harusnya dua-duanya dikerjakan. Zahir kita tinggalkan kampung halaman kita, keluarga kita, dan batin kita sempurnakan. Yang sudah ditinggal jangan diingat-ingat. Mulai memfokuskan perhatian kita waktu khurud kepada Allah, kepada akhirat, kepada agama Allah. Di dalam salat, dalam setiap rukun hendaknya bawa kaifiyah khasyatullah. Khasyatullah artinya rasa takut kepada Allah. Umat sebagai besar tidak salat. Yang salat belum menimbulkan dalam diri dia rasa takut kepada Allah. Setiap gerakan dimulai dari azan dikumandangkan, kemudian berwudu, kemudian mulai menghadap ke kiblat, kemudian takbir, kemudian baca iftitah, baca al-fatihah, ruku, sujud, semuanya setiap gerakan dan ucapan hendaknya dilumuri, disertakan rasa takut kepada Allah. Ini enggak mungkin wujud kecuali ada dakwah sebelum salat. Banyak membesarkan Allah, banyak mendengarkan kebesaran Allah, banyak duduk dalam majlis-majlis iman, banyak buat halaqah-halaqah mugibat, membicarakan tentang mabda awal kejadian, ma'ad akhir kejadian, bicara tentang kematian, bicara tentang barzakh, kuburan, mahsyar, dikumpulkan di alam mahsyar, nasyar, dibukakan catatan amal, mizan, sirat, jannat, jahannam. Banyak menangis untuk mendapatkan hakikatnya, mendapatkan keyakinannya. Baru itu rasa khasyah itu muncul. Dan itu dibawa dalam sholat. Jadi apa kesibukan kita sebelum sholat, itulah warna sholat kita. Jadi kalau kita sholat terlambat-terlambat, takbiratul sering terlambat, itu maknanya kita tidak ada perhatian untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi yang diinginkan adalah ihtimam, bukan sekedar sholat, tapi ada perhatian tentang sholat kita. Ada perhatian untuk mempercantik sholat kita. Ada perhatian untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Dikatakan kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka perhatikan sejauh mana kamu memperhatikan sholat kamu. Hendaknya berzikir dengan menyendiri. Jadi ada zikir sambil jalan, zikir sambil kita membasahi mulut kita, menyebut-nyebut nama Allah setiap saat. Tapi ada zikir yang perlu kita kosongkan waktu, ambil satu tempat menyendiri dari khalayak ramai.
Menurut Maulana Ilyas ada dua zikir, Zikir umum tasbihat pagi petang, salawat, istighfar. Tapi kata beliau ada lagi zikir khusus. Zikir khusus menurut Maulana Ilyas setelah tahajud, bersendirian dengan ketenangan, dilakukan dengan ketawajuan kepada keagungan Allah. Zikir khusus adalah setelah tahajud bersendirian dengan ketenangan hati, dilakukan dengan ketawajuan kepada keagungan Allah. Sambil zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ini, ucapan kalimat lafaz la ilaha, dikerjakan atau dibaca bersendirian dengan ketenangan hati, sertakan dengan ketawajuan kepada Allah. Ini zikir khusus. Bacalah Al-Quran dengan penuh perhatian, menyendiri dengan keagungan. Baca Quran dengan penuh perhatian, satu hari satu juz. Perhatikan itu. Sudah selesai tidak satu juz saya hari ini, malam ini. Dan dibaca dengan menyendiri. Jadi jangan sambil ngobrol-ngobrol, tapi kita menyendiri, fokuskan baca Quran itu bersendirian dan sertakan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan latih sholat. Nah, kita udah sholat nih, tapi kita udah latihan nggak sholat yang khusyuk? Nah, usahakan latih sholat kita mencapai sholat yang khusyuk dan khudu. Bahasa Urdunya bilang mask. Jadi dengan cara berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Jadi kita latih saat kita berdiri. Saya berdiri di depan siapa? Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa. Kita dengar dalam kitab Fadilah Amal, Zainal Abidin, tatkala azan dikumandangkan, bergetar, pucat wajahnya. Ditanya, ada apa kamu ini? Kamu tidak tahukah saya akan berdiri di depan siapa ini? Ah, begitulah. Maulana Ilyas rahmatullahi menganjurkan kita untuk latih sholat yang seperti itu. Kesempatan ini waktu khurut, Gak ada yang ganggu kita, ya. Istri tidak ganggu, anak tidak ganggu, pekerjaan itu. Tapi kadang yang mengganggu kita teman-teman kita ini, teman-teman yang tidak terbiasa kesolehannya, kebiasaannya adalah banyak perkataan yang sia-sia, ngobrol sia-sia. Jadi waktu-waktu kosong kita digunakan untuk pembicaraan, ini yang mengganggu kita kadang. Nah, maka kita perlu menyendiri, jangan terus kumpul dengan jemaah. Menyendiri untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Keren gak insyaallah? Kemudian juga usahakan melatih dengan memahami bacaan yang dibaca dalam sholat. Kata Maulana Ilyas, tingkatkan latihan sholat yang khusyuk dan khudu itu dengan melatih memahami bacaan dalam sholat. Jadi katakan bahasa Arab tidak wajib, tapi memahami bacaan Arab, bacaan dalam sholat yang bertuliskan bahasa Arab itu hendaknya menjadi perkara yang wajib bagi kita. Kalau tidak, kita seperti burung beo, kita baca tapi kita tidak tahu apa artinya. Nah, mudah itu bacaan dalam sholat itu, karena hari-hari kita baca, mudah untuk memahaminya. Dan juga melatih dalam membaca bacaan-bacaan dalam sholat itu dengan keagungan. Ada berapa tadi? Ada 3. Pertama, kita latih berdiri di depan siapa? Zat yang maha besar, Zat yang maha agung. Yang kedua, kita berlatih sholat yang mana bacaannya benar. Kemudian bacaan dalam sholat itu kita pahami artinya. Nah, yang ketiga, di dalam membaca Allahu Akbar sampai salam, kita hadirkan kebesaran Allah. Nah, Zat yang saya bacakan ayat-ayatnya ini, Zat yang saya besarkan ini dengan ucapan Allahu Akbar. Mulut bilang Allahu Akbar, tapi hati betul-betul yang ada hanya kebesaran Allah. Semua kebesaran-kebesaran zat Allah keluar.
Tidak layak kau ada di situ. Kemudian beliau mengatakan semua kebaikan akar dari hikmah adalah khasyah. Jadi ucapan-ucapan kita yang menyentuh hati, menimbulkan rasa takut kepada Allah, mencabut akar-akar kesyirikan, mengeluarkan kecintaan dari dunia, itu akan muncul bila dalam hati kita ini ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Tapi rasa takut dalam hati kepada Allah ini harus diikuti dengan ittiba. Jadi kalau rasa takut dalam hati, tapi implementasinya kehidupan kita sehari-hari tidak wujud ketaatan kepada Nabi, berarti itu bukan khasyah. Jadi alamat dalam hati kita itu ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah, kehidupan kita menyerupai, semakin hari demi hari menyerupai kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada konotasinya itu, ada hubungan itu yang kuat antara khasyah dengan ittiba'un nabi. Semakin ada rasa khasyah, rasa takut dalam hati, semakin kehidupan kita menyerupai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut kepada Allah di dalam hati ini akan menimbulkan keyakinan. Jadi khasyah dan yakin ini partner. Rasa takut kepada Allah dan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kita, yakin Allah akan selesaikan masalah kita, Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Maka keyakinan kepada Allah inilah yang menggerakkan kita untuk tunduk kepada hukum Allah, bersegera kepada hukum, mentaati hukum Allah. Karena yakin satu-satu ketaatan kepada hukum membawa kejayaan dunia dan akhirat. Allahnya itu efeknya adalah kita mengikuti kehidupan Nabi. Karena orang yang sempurna mentaati hukum Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab zikir beliau mengatakan kalimat thayyibah adalah akarnya agama. Kalimat thayyibah akarnya agama. Kalimat thayyibah akarnya. Mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha sabit. Perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon thayyibah, maksudnya di sini adalah zaitun. Asluha sabit, akarnya menetap di tanah, wa farwa fis sama, sedangkan dahan-dahannya menjulang ke langit. Jadi kalau kuat keyakinan kita atas kalimat thayyibah, maka akan muncul ketaatan dan akan terus membawa kita sampai kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita lemah dalam ibadah, rusak muamalah, lemah dalam muasyarah, amburadul akhlak, itu pertanda akar kalimat thayyibah itu tidak menghujam di dalam hati. Jadi kalau kita ingin amalkan agama yang sempurna, ya pertama kali harus masukkan kalimat thayyibah ini ke dalam hati. Tetapi ajibnya kalimat thayyibah ini tidak akan masuk ke dalam hati selama dalam hati kita itu masih banyak kotoran. Bersihkan dulu dari hati itu kotoran-kotoran makhluk, baru kalimat thayyibah itu akan masuk. Olehnya itu kalimat thayyibah ini hendaknya dibaca sebanyak-banyaknya saat bersendirian. Baca kalimat ini sebanyak-banyaknya. Baca kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya saat bersendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi berapa banyaknya harus di bawah bimbingan seorang pembimbing, jangan asal-asal. Tentu di bawah bimbingan seorang pembimbing atau mursyid. Bersendirian di tengah malam. Baca kalimat thayyibah bersendirian di tengah malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah.
yang kita dakwakan di siang hari, yang kita duduk di dalam majlis mugibat, majlis imaniyat, majlis iman yakin, itu dihadirkan waktu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirkan semua itu. Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa. Allah ka ghair, Allah ka bagair, kutne ka serta. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirkan itu. La, tatkala kita ucapkan la, maka kita seperti mengusir dan mengeluarkan semua selain Allah dari hati kita. Masuk sapi di dalamnya, bibir merah di dalamnya, kapling di dalamnya, kasih keluar semua. Motor merah di dalamnya, kasih keluar semua. Ya kan? La. Jadi kepala kita kasih keluar ke kanan. Sebagai isyarat kita keluarkan dari hati kita semua selain Allah. Farriq qalbaka minal aghir, kosongkan hati kamu itu dari selain Allah. Yamla'u bil ma'arif wal asr, baru nanti hati kamu itu diisi dengan ma'rifatullah, baru kamu akan kenal Allah. La ilaha, tatkala kita ucap ilah Allah, illallah, mananya hati ini hanya untuk singgasana Allah saja, bukan untuk istri di situ, bukan untuk kapling di situ, bukan untuk sapi di situ. Hati hanya singgasana, tempat singgasananya Allah. Jangan masukkan selain Allah di dalamnya. Bersedia Zul?